Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diawali dengan pernyataan perlawanan pada penjajahan. Namun, apa sih sebenarnya penjajahan itu? Secara konseptual, istilah penjajahan merujuk pada kolonialisme dalam bahasa Inggris. Kolonialisme berasal dari kata kolere atau bercocok tanam, bertani, mengolah tanah dalam bahasa Romawi. Kita lihat bagaimana pada zaman dahulu ketika Romawi merupakan kekuatan yang dominan dalam sistem internasional di Eropa, di Barat ya. Nah, kemudian kita menyaksikan bagaimana ketika mereka melakukan ekspansi, mereka mengirim orang-orang untuk mengolah tanah ya, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat perluasannya. Inilah kenapa kemudian dia berangkat dari kata kolere ini, bercocok tanam ini. Nah, dari kata kolere ini muncullah kata kolonus, petani. Ya, kalau yang melakukan perbuatan kolere tadi adalah kolonus. Dari kata kolonus, ya kolonus ini kan kemudian berkumpul di satu wilayah tertentu. Itulah yang kemudian disebut sebagai koloni. Jadi yang kemudian menjadi luas maknanya tidak hanya orang-orang yang bercocok tanam, tapi karena orang-orang tadi yang pindah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang tadinya di luar wilayah induknya, itu kemudian mereka berimigrasi, mereka pindah dan kemudian menguasai tanah di situ, maka mereka kemudian disebut sebagai koloni. Koloni adalah wilayah yang kemudian ditempati oleh para emigran yang berasal dari luar wilayah yang ditempati tersebut ya. Jadi ada tempat induknya, tempat asalnya di mana orang itu kemudian berpindah di koloni tersebut. Makanya misalnya kalau dalam fiksi-fiksi ilmiah kita bicara soal koloni manusia di Mars ya. Nah, dari kata koloni inilah kemudian muncul kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah sebuah sistem hubungan antar kelompok yang ditandai dengan dominasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang didominasi siapa? Yang didominasi adalah kelompok yang tadinya tinggal di wilayah tadi, ya, wilayah yang kemudian didatangi oleh para emigran ya, dari negara induknya yang kemudian mendominasi yang ada di koloni tadi. Tapi apakah kolonialisme itu sama? Nah, disinilah kemudian kolonialisme nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kolonialisme yang emigrannya, orang-orang yang berpindahnya itu sedikit, dia nggak banyak. Nah, ini terjadi misalnya di banyak negara Afrika, banyak wilayah Afrika, atau bahkan seperti di Indonesia. Orang Belanda nggak mau pindah ke sini. Orang Belanda cuma pindah sedikit-sedikit di sini, jadi bos doang ya kan, nyuruh ini dan seterusnya. Kenapa? Karena kolonialismenya ditujukan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari tanah jajahan tadi. Jadi karena yang dicari adalah keuntungan dari tanah jajahan, yang perlu dibangun adalah bagaimana dia menciptakan sebuah sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial yang memungkinkan pengambilan kekayaan dari tanah jajahan tadi ke metropolisnya, ke wilayah induknya. Jadi ketika ada para imigran pindah, mereka hanya manajer yang mengelola sistem untuk mengambil kekayaan dari wilayah yang dijajah ini. Nah, makanya orang-orang Belanda, zaman penjajahan Belanda datang ke sini nggak banyak, sedikit. Nah, dia fungsi mereka apa? Fungsi mereka adalah memastikan bahwa sistem penjajahan itu berjalan dengan baik sehingga keuntungan bisa dibawa ke Belanda. Tapi ada yang kemudian namanya settler colonialism. Ya, kalau yang kita sebut sebagai kolonialisme biasa adalah kolonialisme yang tujuannya adalah dominasi antar kelompok, ya, kemudian membangun sistem dominasi itu. Kolonialisme pemukim adalah kolonialisme yang unik
yang ditandai dengan bahwa yang dilakukan itu tidak hanya untuk mengekstraksi kekayaan dari wilayah yang dijajah untuk dibawa dan dinikmati di metropolis, tetapi untuk kemudian memindah dan menghilangkan penduduk yang asli yang ada di situ dan menggantikannya dengan penduduk baru yang berasal dari metropolis tadi. Jadi kalau di kolonialisme biasa yang terjadi adalah orangnya masih ada di situ yang dijajah, tapi mereka dieksploitasi, dibuat jadi buruh murah, ya, kemudian dianggap seperempat manusia, gitu kan, diatur-atur, ya, dan seterusnya. Sementara kalau di dalam settler colonialism, ya orang-orang yang sudah menempati wilayah yang kemudian ditempati oleh orang-orang yang datang dari wilayah induknya ini, kemudian dihilangkan. Cara menggantikannya pun dilakukan dengan beragam strategi kan, mulai dari kekerasan secara langsung dalam bentuk genosida, ya, pembantaian, maupun melalui proses penghilangan identitas, proses penghilangan warisan budaya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian upaya untuk mengambil alih wilayah dan menghilangkan penduduk asli ini gagal karena penduduk aslinya itu melawan, maka yang akan terjadi kan, ya penduduk aslinya sebagian tetap di situ. Nah, ini yang kemudian harus dikelola. Makanya tetap harus disegregasi. Inilah yang kemudian melahirkan misalnya kebijakan-kebijakan penangkaran, ya, di mana orang penduduk-penduduk setempat itu kemudian dianggap sebagai makhluk eksotis yang katanya dilindungi gitu, tapi sebenarnya kemudian diletakkan dalam wilayah khusus supaya mereka tidak mengganggu koloni baru, ya, tidak mengganggu sebuah tatanan masyarakat baru yang dibangun oleh para settler ini. Atau kalau mereka nggak mau ditangkar, ya mereka kemudian diperlakukan sebagai warga negara, atau bahkan bukan sebagai warga negara, tapi sebagai makhluk yang terpisah, yang lebih rendah. Ini yang kemudian kita kenal sebagai sistem apartheid. Makanya kita akan melihat perbedaan di antara settler colonialism dan kolonialisme yang biasa tadi. Kalau dalam kolonialisme yang biasa, yang akan terjadi adalah ya tadi, orang setempat masih boleh hidup, tapi mereka kemudian dieksotisasi, ya, mereka dianggap sebagai manusia-manusia atau bahkan sub-manusia yang terbelakang, yang perlu di-civilizing, ya. Sehingga ada hierarki masyarakat, ya, masyarakat yang menjajah, dan masyarakat yang kemudian dijadikan lapisan tengah, dan masyarakat yang dijajah. Masyarakat yang dijajah ini yang kemudian karena mereka dianggap lebih rendah, tidak bisa mengelola masyarakatnya, ya mereka kemudian diatur-atur. Tapi diatur-atur untuk apa? Diatur-atur supaya mereka kemudian bisa menjadi tenaga kerja murah untuk mengambil keuntungan dari wilayah yang dijajah tadi untuk ditaruh ke tempat asal jajahan. Kalau dalam settler colonialism, ini lebih ekstrim lagi karena yang dijajah kemudian dianggap tidak boleh lagi ada di situ. Nah, maka karena tujuannya adalah settling, yang sudah lama di situ harus dihilangkan. Nah, makanya kampung-kampungnya harus dihancurkan dan didirikan di atasnya bangunan-bangunan baru. Monumen-monumen budayanya harus dihilangkan dan di atasnya harus didirikan bangunan baru. Kenangan-kenangannya juga harus dibunuh. Perpustakaan, bangunan ibadah, warisan budaya, ya, peninggalan yang ribuan tahun itu harus dihilangkan supaya ini jadi no man's land lagi. Ini jadi tanah kosong lagi yang di atasnya kemudian bisa didirikan sebuah masyarakat baru. Tapi meskipun mereka punya perbedaan, ya, persamaannya satu, gitu ya, bahwa dia didasarkan pada dominasi satu kelompok atas kelompok lain, dan dominasi ini ditopang dengan kepercayaan bahwa yang melakukan dominasi tersebut memang berhak melakukannya karena mereka lebih superior, karena mereka lebih maju, karena mereka lebih beradab, karena mereka lebih manusiawi, karena mereka lebih inovatif, ya, dan seterusnya. Karena itulah dia dalam konstitusi kita disebut sebagai
bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.